Songgolo Praja Nyawiji. Kabupaten Temanggung ini kabupaten yang persis berada di tengah-tengah Pulau Jawa, Pak Menteri. Dari Merak sampai Banyuwangi, tengah-tengahnya persis di Temanggung ini. Kalau nggak percaya nanti bisa diukur sendiri. Dan juga dari pantai selatan, pantai utara, tengah-tengah juga Temanggung. Dan kabupaten ini dulu betul-betul menjadi pusat pergerakan ya, sejak zaman Belanda sampai zaman kemerdekaan, ya di Kota Parakan ini. Kongres Syarikat Islam yang pertama juga di Kota Parakan ini. Karena ini persimpangan peradaban dari Pantura di Pekalongan, Kabupaten Banyumas di barat, dan juga Yogyakarta dan Solo di selatan. Dulu ini persimpangannya di Parakan. Sebagai pusat peradaban, Kabupaten Temanggung ini juga sejak abad kedua Masehi sudah ada peradaban, yaitu ada Candi Liangan di Temanggung, peninggalan sejarah sejak tahun 200 Masehi. Tahun 600 Masehi adalah puncak-puncaknya peradaban di Liangan, Temanggung, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Liangan ini sudah berdiri dan masyarakat Temanggung sudah berperadaban. Nah, kemudian sampai sekarang Kabupaten Temanggung terus tumbuh. Ada sekitar 1.750 kelompok kesenian di Kabupaten Temanggung. Seni tradisional, di mana 60 jenis kesenian dengan 1.700 lebih kelompok kesenian. Bahkan berkali-kali saya pun bilang bahwa jangan-jangan DNA masyarakat Temanggung ini DNA seni. Dulu orang tuanya jangan-jangan seniman semua. Orang Temanggung itu ada bunyi gamelan, nggak usah berlatih, nggak usah disuruh, joget sendiri. Betul apa betul? Kalau ada jarang kepang itu kesurupan semua ini. Dan kemudian selain itu di Temanggung ada 92 destinasi yang sudah terregister pemerintah, di mana sekitar 20-an yang aktif. Kebanyakan destinasi ini adalah desa wisata, dikelola oleh desa wisata. Ada 20 desa wisata, tetapi kebanyakan masih berupa wisata desa. Jadi ini perlu nanti arahan dan pembinaan dari Pak Menteri agar desa-desa wisata di Temanggung kemudian nanti bisa berkembang lebih bagus lagi. Temanggung juga sangat potensial Pak Menteri untuk pengembangan sport tourism, khususnya olahraga-olahraga yang terkait dengan gunung, bisa dengan balap sepeda downhill atau motocross, off-road atau dan lain-lain. Dan saya dengar Pak Menteri yang juga pembina di Persatuan Olahraga Triathlon ya. Ini kebetulan Pak Rekto ini pengurus pusat triathlon ini. Saya wakil ketua umum di organisasi pusat Pak. Nah, wakil ketua umum di pusat. Jadi Temanggung siap. Nanti apalagi ada pengurus pusatnya, ada Pak Menteri sebagai pembina. Seandainya kabupaten ini juga dikembangkan menjadi tempat sport tourism di Kabupaten Temanggung. Salah satu cita-cita dan ambisi kita di Temanggung itu ingin menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai kota festival, Pak Menteri. Mengingat begitu banyaknya potensi seni dan budaya di tengah masyarakat. Hampir setiap desa punya event kesenian dan bahkan setahun bisa 2 kali, 3 kali event kesenian di desa. Dilaksanakan oleh orang desa, dibiayai sendiri oleh desa, pemainnya juga mereka sendiri dan ditonton oleh mereka sendiri. Agenda kita semua betul kan? Agenda kita semua, tugas pemerintah adalah bagaimana kesenian-kesenian yang ada di desa ini kita kembangkan sehingga bisa layak seperti industri, meeting industri. Masyarakat Temanggung itu tinggalnya di gunung, Bapak.
di gunung. Jadi kalau orang Semarang, orang Yogyakarta itu manggil kami cah gunung atau wong gunung, identik seperti itu. Kita Pak Bupati, kami bangun tidur itu sudah bisa melihat 7 gunung yang ada di Kabupaten Temanggung. Ada Gunung Sumbing, Sindoro, Prau, Gunung Ungaran, ada Gunung Merapi, Merbabu, Tilomoyo. Jadi kita identik dengan wisata yang alam didukung oleh gunung. Tadi Bapak Menteri melewati Kledung, itu salah satu kawasan yang sudah mulai berkembang di sana. Kalau dari Paraan ini kurang lebih 10 km itu sudah ada Posong di sana, Bapak. Sudah ada Botorono juga ada. Botorono, Pak. Betul, Pak. Naik ke atas gunung kita bisa melihat view, ada Menggung itu. Betul, Pak. Di puncak, di situ juga nanti akan kita kembangkan desa Kruisan, itu yang di sisi Gunung Sumbing Sindoro. Kalau Paraan ini kita berada di antara Sumbing Sindoro juga. Dinginnya sudah bisa terasa, Bapak. Insya Allah akan kita kembangkan. Tentunya kita juga mohon arahan dari Bapak Menteri dan teman-teman dari Bapak-bapak yang ada di Kementerian Parekraf. Yang selanjutnya, gunung yang selanjutnya ada di sisi Gunung Sindoro dengan Gunung Prau, Bapak. Tadi disampaikan Bapak Bupati, di situ ada situs yang tua. Kalau di Borobudur itu mbahnya candi, kalau di Liangan itu mbah buyutnya, Pak, kakek buyutnya candi. Karena usianya lebih tua dari Borobudur. Di atas Liangan itu ada semacam tuk mata air Umbul Jumprit, di mana setiap hari Waisak itu diambil airnya oleh para biksu di 27 negara yang ada di dunia. Diambil dari Jumprit, disemayamkan di Borobudur, setelah itu didistribusikan. Jadi bagi mereka itu zam-zamnya umat Buddha itu di Jumprit itu, Pak, dengan kecepatan debitnya 150 liter per detik. Nah, Pak, itu Liangan, Jumprit, terus di sebelahnya lagi ada ini kreasi dari teman-teman, itu ada Kampung Adat Gunung Muluh. Kita akan mengembangkan Kampung Adat Gunung Muluh, itu kreasi dari teman-teman Gunung Muluh, di mana akan mengembalikan suasana adat zaman dulu. Jadi orang datang ke situ sudah seolah-olah hidup di peradaban 2 sampai dengan 4 Masehi di masa Liangan tersebut. Itu juga akan kita kembangkan. Untuk itu perkenan di akhir sambutan kami akan memutar sedikit tentang Kampung Adat Gunung Muluh. Daerah yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan pariwisata dan ekonomi kreatifnya karena langsung bersebelahan dengan destinasi super prioritas Borobudur. Dengan pembangunan jalan tol, dengan hadirnya Yogyakarta International Airport, Temanggung harus bersiap-siap untuk menampung lebih dari 4 sampai 5 juta kunjungan wisatawan ke Borobudur yang harus kita buatkan travel pattern alternatif atau peta pola perjalanan alternatif yang berkaitan dengan ekoturism atau turisme pariwisata berbasis lingkungan hidup, pariwisata berbasis olahraga, seperti tadi ada duathlon, karena kita ingin segera membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif, apalagi ada kopi yang terbaik di Jawa, salah satunya ada di Temanggung, untuk membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Tadi 3 inisiatif langsung kita gercep. Pertama adalah duathlon, Sindoro Sumbing Duathlon yang akan kita usahakan untuk masuk di event Indonesia Triathlon Series 2022. Yang kedua adalah kerjasama dengan FX dan Plaza Indonesia untuk menampilkan desa-desa wisata dan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Temanggung yang akan kita sinergikan dengan kebetulan investornya hadir di sini. Dan tadi ketiga adalah MOU antara Badan Otorita Borobudur yang ada di bawah Kemenparekraf
dan forum desa wisata. Ada 20 desa wisata yang ada di Kabupaten Temanggung yang nanti akan kita jadikan sebagai kunjungan yang kita unggulkan bagi kegiatan side events dari perhelatan G20 yang akan dilakukan di kawasan Borobudur tahun depan. Bupati selalu hadir bersama saya dalam rapat koordinasi evaluasi PPKM, dan tiap 2 minggu kita umumkan, tapi rapatnya tiap 1 minggu. Selama ini hasilnya baik. Ada yang sudah berhasil kita tingkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, ada yang masih harus kita perbaiki. Aplikasi Peduli Lindungi harus terus terintegrasi, dan tentunya testing, tracing, treatment, dan vaksinasi ini harus terus kita tingkatkan. Nah, semakin menurunnya level PPKM ini memberikan keleluasaan bagi kita untuk lebih banyak membuka destinasi yang diuji cobakan. Nah, ini yang hari ini akan terus kita lakukan, dan saya langsung proaktif tadi sama Pak Bupati. Jika ada destinasi yang di sini ingin segera diuji cobakan, mudah-mudahan bisa bersurat kepada kami, dan kami nanti akan fasilitasikan, termasuk kami akan sediakan QR code-nya untuk aplikasi Peduli Lindungi.